Tuhan, jawaban hidupku. Hanya Kau yang sanggup menolongku. Ku datang padamu dan serahkan hidupku. Tuhan Yesus, pastikan membelaku. Hanya Yesus, Tuhan, jawaban hidupku. Hanya Kau yang sanggup menolongku. Ku datang padamu dan serahkan hidupku. Tuhan Yesus, pastikan pulihkanku. Tuhan Yesus, pastikan pulihkanku. Shalom jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Berjumpa lagi dengan saya, Pendeta Benny Donald. Hari ini kita belajar sesuatu yang luar biasa dari Tuhan. Saya tahu ada satu kehormatan. Kalau kita berdoa meminta kepada Tuhan itu memang harusnya seperti itu. Kalau kita memang percaya pada Tuhan. Tapi yang luar biasa adalah Tuhan Yesus yang mengundang kita. Tuhan Yesus memberi kehormatan kepada kita untuk meminta kepada Dia, dan Dia akan menjawab. Dia akan menjadi jawaban buat hidup kita semuanya. Kita baca di dalam Matius 7 ayat 7 dan 8. Matius 7 ayat 7 dan 8. Tema hari ini adalah mintalah kepada Tuhan. Dan meminta adalah satu kehormatan yang Tuhan berikan kepada kita. Matius 7 ayat 7 dan 8 berkata demikian. Mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketuklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta, menerima, dan setiap orang yang mencari, mendapat, dan setiap orang yang mengetuk, baginya pintu dibukakan. Nah, Tuhan Yesus mau supaya kita meminta kepada Dia. Dan meminta ini adalah permintaan Tuhan Yesus. Yesus yang menyuruh, memerintahkan kepada kita meminta. Memang sudah kewajiban kalau umat atau ini meminta kepada Allah, kepada Tuhannya. Tapi ini satu kehormatan dari Tuhan. Firman Tuhan keluar pada kita supaya kita meminta dan Dia akan memberikan kepada kita. Tadi kita sudah dengar Matius 7 ayat 7 dikatakan, mintalah maka kamu akan menerima. Minta. Jadi kalau kita meminta, kita akan menerima. Nah, di dalam Yohanes 14 ayat 13 dan 14, Tuhan Yesus mengulang lebih spesifik lagi dengan jelas, memintanya dengan jelas sekali, meminta dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ya, dalam Yohanes 14 ayat 13 dan 14. Dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya, supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Tuhan Yesus yang berjanji dan menjamin. Saya suka loh. Tuhan itu, kalau bahasa Inggrisnya dikatakan seperti Yabes, doa Yabes. Masih ingat Yabes berdoa supaya Tuhan memberkati dia berlimpah-limpah, supaya tangan Tuhan memegang dia, supaya Tuhan melindungi dia dari segala kesakitan. Dan ayat berikutnya dikatakan, dan Tuhan mengabulkan. Kata mengabulkan itu bahasa Inggrisnya pakai kata He granted. Dia menjamin jawaban, memberi jaminan untuk menjawab segala yang kita doakan. Amin. Terutama pada masa pandemi, ekonomi semakin kita lihat ada resesi ekonomi, banyak orang mengalami kesulitan dalam ekonomi. Tapi Tuhan memberi perintah atau berfirman kepada kita
meminta kepada kita, supaya kita meminta kepada Bapa. Kita meminta kepada Tuhan Yesus Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus, dengan jelas katakan, mintalah dalam namaku. Apapun yang kau minta, aku perlukan, mintalah kepadaku. Sebab tadi dikatakan saudara, dalam ayat 13 ini dikatakan, supaya Bapa dimuliakan. Ya, di dalam Yohanes 14 ayat 13. Dan apapun yang kau minta dalam namaku, aku akan melakukannya, supaya Bapa dimuliakan di dalam Anak. Jadi kalau kita meminta kepada Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, apa saja yang kita perlukan, Tuhan Yesus akan melakukannya. He grants. Dia menjamin doa kita. Dia akan menjawabnya, supaya Bapa dimuliakan di dalam Tuhan Yesus. Amin. Nah, karena itu kita lihat teruskan lagi dalam Lukas 11 ayat 13. Ada satu perumpamaan dikatakan, Tuhan Yesus berkata begini. Lukas 11 ayat 13. Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, Ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Jadi kalau kita meminta Roh Kudus, Bapa di sorga akan memberikan Roh Kudus. Jika minta apa yang kita perlukan, Dia akan memberikan kepada kita semuanya. Amin. Percayalah. Nah, sekali lagi kita belajar. Minta kepada Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, supaya Bapa dimuliakan, kita akan menerimanya. Tuhan menjamin kita akan menerimanya. Lalu kemudian dikatakan, saudara, kalau kita minta Roh Kudus, Tuhan tidak akan memberikan yang lain, pasti Roh Kudus. Dikatakan, Bapa yang jahat aja tahu memberi yang baik kepada anak-anaknya, apalagi Bapa kita di surga, Bapa yang baik, Bapa yang kekal. Dia pasti akan memberikan kepada kita kalau kita meminta dalam nama Tuhan Yesus. Nah, kita lebih lanjut lagi di dalam Markus 11 ayat 24. Ya, Markus 11 ayat 24 berkata gini. Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya. Ada kata telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Jadi dalam bahasa Inggrisnya memakai kata seolah-olah sudah menerima. Jadi kalau kita berdoa, kita seolah-olah sudah menerimanya. Kita mengucap syukur. Kalau kita berdoa, percayalah kita akan menerimanya. Amin. Saya mengalami, saudara. Nah, kalau hari ini Tuhan bertanya pada saudara, karena saya sering ditanya oleh Tuhan, kalau kita sedang berdoa, kita meminta, mungkin belum meminta, cuma berdoa, lalu Tuhan bertanya pada kita, apa yang kau mau supaya aku lakukan buat kamu? Tuhan bertanya satu kali juga kepada orang yang buta, apa yang kau mau supaya aku lakukan kepadamu? Jadi orang buta itu berseru, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Dan Yesus datang menghampiri orang itu, suruh orang itu datang menghadapi Tuhan Yesus. Lalu Tuhan Yesus bertanya, apa yang kau mau supaya aku lakukan padaku? Lalu orang buta itu menjawab, rabuni aku Tuhan. Artinya celikan mataku Tuhan, supaya aku bisa melihat. Lalu Tuhan Yesus katakan, jadilah engkau melihat. Wow, Tuhan Yesus langsung. Saudara punya pengalaman? Saya punya banyak pengalaman sekali. Dan Tuhan bertanya, ada dua hal saya mau saksikan kepada saudara. Yang pertama, dulu saya waktu kuliah, saya pakai kacamata silindris minus. Harus pakai kacamata. Sudah setahun saya memakai kacamata. Nah, satu hari waktu saya sedang berdoa, tiba-tiba saya mendengar suara Tuhan berkata, Benny, apa yang kau mau supaya aku lakukan kepadamu, kata Tuhan. Nah, waktu itu saya kan pakai kacamata. Saya rindu sembuh mata saya dan saya nggak pakai kacamata. Lalu saya katakan, Tuhan, aku minta Tuhan supaya Engkau menyembuhkan mataku dari silindris dan dari minus, supaya saya nggak pakai kacamata lagi. Lalu Tuhan katakan, jadilah kepadamu seperti yang kamu minta. Saya percaya karena Tuhan sudah mengatakan jadilah kepadamu. Jadi saya berkata, Tuhan terima kasih, aku percaya Engkau sudah menyembuhkan mataku dan aku nggak perlu kacamata lagi. Lalu saya lepaskan kacamata saya. Ya, selama 1 menit nggak ada perubahan, 2 menit, tapi 5 menit kemudian tiba-tiba berubah. Yang tadinya kalau siklis tahu kan ada 2 titik hitam, kayak bayangan hitam, tiba-tiba menjadi 1 dan saya bisa melihat dengan jelas sekali. Nah, sejak itu sampai saat ini saya nggak pakai kacamata lagi. Bahkan untuk membaca Alkitab saya nggak pakai kacamata.
Padahal usia saya sudah 67 tahun. Luar biasa kan? Di waktu yang lain, saya juga ditanya, Benny, apa yang kau mau supaya aku lakukan buatmu? Waktu itu saya nggak ngerti mau minta apa ya. Kalau waktu saya, biasanya kalau saya nggak perlu apa-apa, saya nggak tahu gimana jawabnya. Tapi waktu itu Roh Kudus berkata begini, kamu kan rindu kalau nanti Tuhan Yesus datang kembali. Kalau kamu datang pada Bapa, engkau akan ingin mendengar supaya sabarlah hambaku. Lalu saya mengerti apa yang dikatakan Roh Kudus. Lalu saya ngomong pada Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, saya minta kalau nanti Tuhan Yesus datang dalam kemuliaan-Mu dan aku harus menghampiri Tuhan, aku rindu sekali mendengar Tuhan Yesus berkata padaku, sabarlah hai hambaku yang baik dan yang setia, masuklah dalam kemuliaan Bapa. Itu saja Tuhan aku minta. Lalu Tuhan berkata, jadilah kepadamu asal engkau tetap taat dan setia mengikut aku, kata Tuhan. Dan saya bersyukur saya diberi jaminan oleh Tuhan. Nah, kalau kita meminta, pasti ada banyak sekali kesaksian-kesaksian saya. Bagaimana saya meminta, waktu saya sepakat dan istri saya meminta Tuhan berikan kami rumah, karena selama lebih dari 15 tahun kami mengontrak rumah. Lalu kami bersepakat berdoa, minta Tuhan memberikan rumah, dan Tuhan sediakan rumah. Kami diberikan rumah dengan luar biasa, dengan cara yang ajaib. Bukan karena pekerjaan saya, bukan karena hal yang lain, tapi karena kasih karunia, karena saya meminta. Karena itu Bapak Ibu sekalian, mulai hari ini, mintalah. Itu satu kehormatan. Tuhan mengundang kita meminta, dan itu kehormatan buat kita semuanya. Amin. Amin. Lakukan dengan setia, percayalah, silakan menerima. Terutama pada masa-masa pandemi, ada banyak kebutuhan yang kita perlukan. Datang pada Tuhan Yesus, minta dalam nama Tuhan Yesus, dan terima dan ucapan syukur seolah-olah sudah menerima. Maka Tuhan akan memberikan kepada kita, dan Bapa di surga dimuliakan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa surga, hamba-Mu sudah menyampaikan pesan firman Tuhan pada seluruh pendengar. Biarlah urapan-Mu turun atas mereka semuanya, meteraikan firman Tuhan, dan teguhkan hati setiap yang mendengar, supaya mereka percaya bahwa Tuhan menjamin doa, permintaan, permohonan kami, seperti yang Tuhan kehendaki, seperti yang Tuhan lakukan pada Yabes. Tuhan lakukan pada banyak orang yang berdoa, dan Tuhan lakukan juga pada hamba. Tuhan akan lakukan pada setiap orang yang mendengar, yang sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Berkati Tuhan, teguhkan hati mereka dengan damai sejahtera, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.